Selamat datang di Day 4. Ini adalah cara gua survive di perantauan. Jadi sebagai anak rantau, kita tuh hidup setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri. Jadi kita harus survive, kita harus mempelajari segala banyak hal untuk menghidupi diri kita sendiri. Mulai dari sisi pencari pekerjaan, dari sisi ngebangun bisnis, dan lain sebagainya. Jadi di sini gue pengen sharing sedikit kepada teman-teman semua. Siapa tahu ilmu yang gue share di sini bisa bermanfaat juga untuk kalian gitu. Oke, kita masuk ke poin yang pertama. Kita harus perbanyak yang namanya networking. Kenapa networking? Karena setiap kita ngerantau, kita keluar dari zona nyaman kita bakalan nemuin orang-orang yang sefrekuensi dengan kita. Kalau kita suka bekerja, kita bakalan ketemu sama orang yang suka kerja juga. Kalau kita berbisnis, kita juga bakalan ketemu sama orang yang suka bisnis gitu. Jadi di sini gue nyaranin teman-teman untuk networking dan selalu ngejaga kualitas pertemanan dengan mereka. Tujuannya apa untuk menjaga kualitas pertemanan? Yang pertama pastinya kita bakalan dapat akses networking ke mereka. Jadi kalau misal suatu saat nanti kita kena PHK, kita bisa nanyain ke mereka nih, kira-kira lu ada kerjaan nggak gitu? Kira-kira perusahaan lu tempat kerja sekarang lagi butuh dari bisnis gua nggak? Gitu. Jadi itulah gunanya networking gitu. Selain itu juga kita biasanya kesehariannya, kalau misal kita networking dengan seseorang yang tepat gitu ya, nggak yang sembarang orang juga, itu ngebuat kita upgrade-nya lebih bagus lagi. Kayak misal, kalau misal kita berteman dengan orang yang tepat, itu bakalan nge-challenge diri kita supaya lebih baik lagi. Gue di sini banyak juga punya temen ya, mulai dari yang baik banget, ada juga yang biasa aja gitu, dan ada juga yang crab mentality. Jadi ketika gue mulai konten kayak sekarang, pasti temen-temen gue ada aja yang nyinyirin, ada aja yang bilang, ngapain sih mulai konten gitu, lu sok-sok ngartis banget gitu. Pasti ada. Dan itu adalah menurut gue orang yang harus kita cuekin aja gitu. Kalau misal ngajak nongkrong ya udah nongkrong aja, tapi batasin waktunya gitu. Karena teman-teman kayak gitu menurut gue itu bakalan nge-brainwash kita, supaya kita nggak lebih baik dari dia gitu. Nah ini yang perlu teman-teman hindarin. Nah jadinya kesimpulannya adalah kenapa kalian harus memperbanyak teman. Gue gak bilang teman di sini dengan siapa aja ya, enggak, tapi yang klop dengan kalian dan yang ngebuat kalian bisa upgrade lebih baik lagi. Jadi nggak sembarangan juga pilih teman gitu kan. Jadi kalau misal kalian udah punya circle yang positif di perantauan kalian, ya bagus gitu, pertahankan mereka. Oke, sekarang kita lanjut poin nomor 2. Menurut gue yang salah satu paling penting juga gitu ya. Poin nomor 2, teman-teman harus bisa mengambil calculate risk. Jadi misal teman-teman udah kerja, dapat kerjaan enak gitu ya di suatu perusahaan, teman-teman dapat gaji bulanan, terus dari situ teman-teman ngerasa kok gue gini-gini aja gitu ya, gue pengen deh bangun bisnis gitu, terus teman-teman resign. Nah itu menurut gue bukan solusi yang terbaik gitu. Karena kalau ngerantau, teman-teman harus bisa ngebangun at least dana darurat terlebih dahulu yang 6-12 kali pengeluaran bulanan. Jadi kalau misal teman-teman ambil risk terlalu signifikan ya, atau terlalu gede gitu, nggak dikalkulasi terlebih dahulu, itu bakalan ngerugiin. Kenapa? Karena sekarang cari kerja sulit. Kalau misal teman-teman langsung bangun bisnis itu nggak ngasilin duit secara langsung. Ada juga dari sisi bakar duitnya juga ada. Lebih banyak bakar duitnya untuk awal-awal, malah kita ngebangun produk, kita promosi, dan lain sebagainya gitu. Jadi teman-teman harus pandai-pandai ngambil risk yang terkalkulasi, nggak sembarangan juga. Salah satu contohnya kayak gue dulu di 2024, gue juga sambil ngebangun bisnis sambil kerja. Nah setelah itu ketika gue ngebangun bisnis, gue terlena nih di bisnis. Gue terlalu fokus, padahal masih belum ngasilin duit sama sekali. Jadinya pekerjaan gue yang di perusahaan sebelumnya ini jadi terbengkalai. Akhirnya gue di-cut dari perusahaan tersebut. Ketika di-cut, gue 2 minggu bingung, gue nggak ngapa-ngapain. Gue cuman pindah kos, setelah pindah kos gue bingung, nggak ngapa-ngapain, nggak ada kerjaan juga. Kalau dari dana gue masih ada, karena gue nyimpen dana darurat juga di investasi gitu. Tapi dari situ tuh kita harus belajar, kita nggak bisa ngambil resiko terlalu tinggi, karena kita dalam kondisi ngerantau. Kita nggak bisa sembarangan, kita harus calculate dulu. Jadi itulah menurut gue kesimpulannya, teman-teman harus bisa calculate risknya masing-masing. Gue nggak tahu kalian itu gimana sih cara manajemen risknya, cara untuk ngekalkulasi risiko dan lain sebagainya, itu terserah kalian gitu. Yang jelas kalau dari gue, lebih hati-hati kalau ngerantau gitu. Ada orang yang bilang coba segala hal, ya coba segala hal dengan risiko yang terukur. Jangan sembarangan juga gitu. Sekarang kita masuk ke poin nomor 3. Poin nomor 3 ini adalah salah satu poin yang menurut gue paling krusial juga. Karena ini hambatannya bakalan ada di diri kita, yaitu kuatkan mental. Kalau teman-teman di perantauan itu mentalnya lembek-lembek aja gitu kan, itu nggak bakal survive. Percaya sama gue. Kenapa? Karena di perantauan ini kita benar-benar hidup mandiri. Kita harus apa-apa sendiri. Mau cuci baju kita harus sendiri, masak kita juga harus sendiri, mau ngerjain sesuatu kita juga harus sendiri. Kecuali kalian ada temen lah di kosnya ya atau gimana.
gue gak tahu juga gitu. Tapi kalau menurut gue salah satu yang paling penting itu gimana caranya di perantauan kita nggak membebani orang tua kita. Ada beberapa temen gue, satu dua orang ya, karena mereka nggak kuat nih dengan load kerja di Jakarta, akhirnya mereka pulang kampung dan sekarang mereka nggak ada kerjaan lagi, kayak ya udah nganggur lagi, balik nganggur lagi gitu. Jadi menurut gue tuh pilihan masing-masing. Kalau misal teman-teman emang kuat, emang pengen bener-bener fighting di perantauan, ya udah lakuin semaksimal mungkin. Tapi kalau misal pengen di zona nyaman, kalian boleh balik lagi ke kampung kalian dan kerja di sana juga it's okay banget gitu kan. Asal nggak nganggur aja gitu, karena nganggur itu ngebebanin orang tua. Nah menurut gue itu aja 3 poin penting yang ngebuat gue survive di perantauan. Sebenarnya banyak banget lagi ya, dari faktor teman, faktor hoki juga, faktor dari sisi gue sendiri yang gue pantang menyerah gitu, itu juga ada sebenarnya. Tapi menurut gue 3 poin tersebut itu yang paling penting. Semoga bermanfaat videonya untuk kalian semua. Sampai jumpa di Day 5.